Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Maghrib rahimakumullah, para pendengar radio Quran dan dakwah di rumah dan di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan Allah dengan buya kita Haji Faturin Ja'far MA. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Seperti biasa, waktu Isya masuk nanti kita syukur salat Isya berjemaah. Ba'da Isya kita lanjutkan, dan di akhir tausiah biasanya ada tanya jawab. Sebelum kita persilakan, kami informasikan bahwa besok malam adalah jadwal Dr. Haji Hidayatullah Ismail LCMA. Kita awali tausiah kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah dipertemukan di malam yang berbahagia ini dalam rangka mentadaburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang az-zakirin Allah katsiran wa zakirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, judul kita malam hari ini adalah membangun peradaban dengan Al-Qur'an Al-Karim. Setelah Islam, atau lebih tepatnya setelah umat Islam kehilangan peradaban sekitar 1 abad belakangan ini, ditandai dengan kehilangan berbagai sisi kehidupan. Yang paling menonjol adalah kehilangan sistem pemerintahan. Yang tadinya umat kita umat yang satu, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, umat yang satu berada dalam naungan akidah keimanan yang satu, yaitu akidah tauhid. Selama 13 abad lamanya, kemudian dinaungi oleh sistem yang satu, yaitu disebut dengan syariat Islam atau dinul Islam. Kemudian bernaung dalam satu wilayah terbentang dari Jakarta sampai Maroko, dari Jakarta sampai Maroko, bahkan melebar sampai sebagian Eropa, sampai ke Spanyol, meliputi Asia Tengah, Asia Selatan, sebagian besar wilayah Rusia sekarang, Asia, Afrika sebagian besar, hanya Afrika Selatan sedikit yang tidak bernaung di bawah sistem pemerintahan Islam. Berkiblat satu, yaitu Ka'batullah Al-Musharrafah. Berhaji dan berziarah kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Seperti Rasulullah SAW katakan, la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Tidak dipaksakan betul umatku untuk berkunjung kecuali hanya kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa. Nah, lebih kurang 1 abad yang lalu semua ini hilang dan sirna. Negeri yang tadinya satu menjadi lebih dari 52 negara sekarang, terpecah-pecah.
Pemahaman yang satu tadi, yaitu al-Islam, didasari oleh pahaman Rasulullah dan para sahabat, muncul berbagai macam aliran sempalan, aliran sesat. Di antara yang fenomenal adalah seperti Ahmadiyah, yang jelas-jelas itu adalah ciptaan dari Inggris yang menjajah banyak wilayah negeri Islam. Dan yang lebih menyedihkan lagi bahwa 52 negara itu saling perang di antara mereka. Kenapa? Karena Islam hilang dari dalam diri umat Islam, dari dalam sistem pemerintahan, dari dalam sistem leadership kepemimpinan. Artinya apa? Al-Quran seperti yang Rasulullah SAW keluhkan satu saat nanti, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengadukan nasib umatnya karena beliau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat beliau bukan waktu itu ketika beliau bersabda, tapi nanti di suatu masa akan meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, setelah Al-Quran ini hilang dari dalam diri umat Islam, dari dalam sistem pemerintahan mereka, dari kepala pemimpin-pemimpin mereka, dan bahkan juga dari kepala atau dari hati para ulama mereka. Kalau ulama banyak yang hafal Quran, tapi hatinya belum tentu Al-Quran. Nah, sejak itu pula lah hilang peradaban. Nah, 2 abad belakangan atau 3 abad belakangan muncul sebuah peradaban modern yang dipimpin oleh Eropa. Yang kalau kita lihat atau dia disebut dengan Al-Madaniyatul Hadithah, peradaban modern ini kalau kita lihat dasar berpijaknya atau landasan filosofinya adalah materialisme. Materialisme. Dan sedikit dipengaruhi oleh ajaran Kristen dan ajaran Yahudi. Tapi pada dasarnya peradaban modern sekarang yang dipimpin oleh Barat yang sudah berumur lebih dari 2 abad ini dan sekarang sedang mengalami mengarah kepada kehancuran, insya Allah. Itu sebenarnya pada dasarnya peradaban materialisme. Nah, musibahnya adalah peradaban inilah yang sekarang banyak dianut oleh umat Islam. Paham materialisme ini. Ini yang menjadi masalah. Padahal Barat itu sendiri sekarang sudah kewalahan. Materialisme yang mereka bangun, apakah itu berbentuk uang, berbentuk fasilitas hidup, berupa sains dan teknologi, ternyata tidak berhasil membahagiakan kehidupan umat manusia. Bahkan sebaliknya, menyengsarakan kehidupan umat manusia. Barat sekarang sedang berteriak-teriak, ibarat orang yang sedang berada di dalam satu kapal yang mau tenggelam. Ainal mafar? Kemana tempat lari? Di sekitar mereka laut lepas, gelombang begitu dahsyat. Ondak dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Persis seperti Allah gambarkan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Mereka berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Hatta idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Bahkan saking gelap gulitanya kehidupan mereka, tangan mereka dikeluarkan ke depan muka pun tak kelihatan. Lam yakad yaraha. Nyaris tidak kelihatan. Kenapa? Karena Allah jawab, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang tidak Allah berikan cahaya, enggak akan dapat cahaya. Nah, cahaya itu ada pada Al-Qur'anul Karim. Cahaya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran salah satu namanya menonjol dalam Al-Quran itu sendiri adalah An-Nur. Makanya ada surat An-Nur. Allah turunkan Quran ini sebagai cahaya yang menerangi kehidupan umat manusia agar mereka yukhrijahum minadh dhulumati ilan nur, agar mereka keluar dari kegelapan-kegelapan yang banyak itu
berlapis-lapis itu kepada satu cahaya Islam atau disebut dengan cahaya Rabbani. Dengan cahaya itulah mereka akan bisa hidup bahagia. Kenapa? Karena mereka dengan cahaya Al-Quran itu mereka terbimbing hidupnya. Ada guidance, ada bimbingan, sehingga mereka tahu mana yang hak, mana yang batil. Mereka faham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau cahaya ini sudah kehilangan, jangan harap manusia bisa hidup normal sebagai manusia. Kita lihat sekarang, Indonesia sedang mempertontonkan hewannya hari ini. Walaupun mereka Muslim, walaupun sebagian mereka berada pada organisasi Islam, bahkan ada yang hafal Quran juga, tapi sedang mempertontonkan kepada kita perilaku hewan mereka. Kenapa? Karena Al-Quran belum menjadi budaya, belum menjadi sebuah peradaban. Al-Quran baru tataran lipstik, dibicarakan di bibir, tapi belum turun kepada perilaku. Sebagaimana generasi sahabat, generasi tabi'in, dan seterusnya sampai 13 abad lamanya umat kita ini hidup dalam cahaya Al-Quran. Nah, kalau muslimin rahimahullah, dunia ini sedang menghadapi kolaps yang luar biasa. Kalau yang kolaps itu negara barat, negara tidak beriman kepada Allah dengan tauhid, sebenarnya biasa. Begitulah nasib umat-umat terdahulu yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Tidak mau menjadikan kitab-kitab Allah sebagai petunjuk hidup. Tapi yang menjadi problem adalah ketika umat Islam tidak mendapatkan cahaya Al-Quran. Ketika umat Islam jauh dari Al-Quran. Ketika umat Islam terombang-ambing sebagaimana Barat terombang-ambing hari ini. Bahkan lebih sadis lagi terombang-ambingnya. Barat sekarang sedang berteriak-teriak, Ainal Mafar. Kemana tempat lari kami ini? Oleh karena itu tidak heran, di Amerika, di Eropa, ratusan orang masih Islam tiap hari. Karena mereka menemukan jawaban solusi penyelamat itu ada pada Al-Quran. Mereka temukan ada pada Islam. Mereka temukan ada pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah memang rahmatan lil alamin dan kafatan lin nas, untuk seluruh manusia. Bukan untuk orang Arab saja. Bukan untuk orang Arab saja Al-Quran Allah turunkan. Kendati pun Al-Quran Allah turunkan Quran al-Arabiyyan, Quran dalam bahasa Arab. Tapi bukan berarti Al-Quran itu hanya bisa untuk orang Arab, dijadikan petunjuk dan cahaya. Tapi untuk seluruh umat manusia, siapapun dia, dimanapun dia hidup, kapanpun dia hidup, dari barat, dari timur, dari selatan. Nah, sebenarnya kaum muslimin rahimahullah, kalau umat ini sadar akan kebesaran Al-Quran itu, kalau umat ini sadar akan mukjizat Al-Quran itu, mereka adalah orang-orang yang cepat sebenarnya menyelesaikan persoalan hidup ini. Cepat keluar dari krisis itu ini. Cuma persoalannya kesadaran ini belum muncul. Kenapa? Satu, umat Islam ini walaupun namanya Islam, Muslim, walaupun tinggal di sebuah negeri Islam, tapi cara berpikirnya, mindsetnya Barat yang telah menjajah mereka berabad-abad, bertahun-tahun, khususnya Indonesia. Jadi mindsetnya Barat, materialisme mindsetnya. Coba bayangkan Bapak sekalian, Jakarta itu kemarin tenggelam. Contoh konkret nih, kalau Bapak lihat di televisi, itu di depan bundaran HI itu, yang sering untuk demo-demo itu, sepinggang di situ. Sampai sekarang masih ada lumpur-lumpurnya. Saya beberapa hari yang lalu saat mutar sana, lewat masih ada lumpur-lumpur bekasnya, kumuh. Jakarta jadi kumuh, luar biasa. Belum pernah seumur Jakarta tenggelam. Padahal curah hujan sederhana, artinya sedikit sedang. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Bahkan tahun yang lalu curah hujan lebih tinggi, tidak tenggelam seperti itu. Ada apa ini persoalan? Padahal hampir separuh lintang Jakarta itu di laut, pinggir laut. Seharusnya air itu dengan gampang pergi. Bahkan di beberapa wilayah itu ada sampai sepekan baru air itu hilang. Tenggelam sepekan.
5 hari. Bayangkan, ada apa ini? Kalau kita lihat tanggapan-tanggapan masyarakat, termasuk pemerintah, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, apalagi LSM, bahkan tokoh-tokoh agama, tidak pernah membayangkan bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpikir secara materialistik. Ini karena gorong-gorongnya kecil. Ini karena damnya jebol. Ini karena saluran tidak dibuat. Ini karena kanal timur belum berfungsi. Ini semua materialisme jawabannya. Persis seperti orang barat. Ketika mendapat musibah. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita, ketika musibah datang, ingat Allah dong. Walladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada tuh berhari-hari rapat baik tingkat DKI maupun tingkat pusat, nggak pernah baca ayat itu saya dengar, saya lihat nggak ada. Maka saya di Jakarta, saya berkhutbah, saya ceramah, saya jelaskan ini. Ini persoalan kita. Kita materialistik. Walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Abdullah, Quran belum lagi menjadi sebuah budaya, peradaban dalam kehidupan kita, dalam menata kehidupan kita. Quran masih kita tinggalkan di belakang. Kita masih mendahulukan otak kita. Percayalah. Sampai saya katakan, kita ini bukanlah manusia pertama di dunia ini. Sudah berlalu berabad-abad, beribu-ribu abad mungkin sejak dari Nabi Adam alaihissalam, bahwa sistem yang berlaku itu cuma satu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Siapa yang durhaka, siapa yang menentang Allah, Allah hancurkan. Nggak ada urusan apakah letaknya di Jakarta, letaknya di Yaman, letaknya di Afrika, letaknya di Amerika, itu masih terjangkau sama tangan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bumi ini di tangan, di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak susah itu menenggelamkan Jakarta yang letaknya di pinggir laut itu. Bahkan Bangkinang ini nggak susah bagi Allah. Dulu ketika Allah tenggelamkan umat Nabi Nuh, itu apa? Karena gorong-gorongnya kurang. Apa karena arsiteknya belum belajar teknologi pergorong-gorongan? Coba kita merenung. Makanya Al-Quran hampir 30% saya baca itu cerita tentang umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah perlakukan kaum Ad? Iram zatil almat. Kaum Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Samud saking canggih teknologi arsitekturnya, bukan lagi membuat batu bata, tapi gunung-gunung raksasa dirubah jadi istana. Wa Fir'aun dzil autad, kaum yaitu Fir'aun yang memiliki kekuatan tentara, kekuatan ekonomi, kekuatan tukang sihir, kekuatan saintis. Mereka dia punya semua. Wa Fir'aun dzil autad. Tapi ketika semua umat itu alladzina taghaw fil bilad melakukan satu pembangkangan secara sistematik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah dan tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, alladzina taghaw fil bilad, pasti mereka fa'aktsaru fiha al-fasad, melakukan banyak kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang paling berat di mata Allah bukan karena menebang hutan sembarangan, walaupun itu satu kesalahan yang boleh dievaluasi. Tidak dibenarkan dalam Islam menebang pohon sembarangan. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an, salah satu nasihatnya ketika mengirim pasukan Usama, dia bilang apa dalam nasihat itu? Jangan coba-coba menebang pohon yang kamu tidak butuhkan. Ini dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan damai. Tapi bukan itu persoalan utamanya. Kalau kita lihat kehidupan umat-umat terdahulu, persoalan utamanya adalah kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia. Manusia mengklaim di samping Allah ada lagi Tuhan-Tuhan lain. Kalau orang Nasrani mengatakan ada, orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Mereka sekutukan Allah dengan Uzair, padahal Uzair anak manusia biasa sebagai seorang nabi. Kalau orang Nasara mengatakan wa qalatil nasara al-masih ibn Allah, Isa al-Masih anak Allah.
Lalu Allah katakan, "Dzalika qauluhum bi afwahihim." Ini omongan mulut saja, enggak didasari otak dan pemahaman. Yudahi'una qaulan ladzina kafaru, mengulang-ulang omongan orang kafir sebelumnya. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah akan hancurkan mereka di mana saja mereka berada. Ini persoalannya. Persoalan kemusyrikan ini. Kenapa? Karena kemusyrikan inilah yang menjadi kesalahan besar bagi umat manusia sepanjang sejarah. Kita bukanlah manusia pertama. Qad khalat min qablikum al-umam. Telah berlalu sebelum kita umat-umat yang sangat banyak dan sangat panjang diceritakan oleh Al-Quran dalam berbagai macam surat. Dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya isinya sejarah kaitan dengan manusia dan jin. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bicara soal peradaban dibangun di atas dasar Al-Quran, ini bukan omong kosong. Baik secara teori maupun secara praktis sejarah, fakta sejarah. Saya bisa buktikan bahwa 13 abad lamanya umat Islam, atau 12 abad lah yang paling jaya itu, Barat belum mengerti apa-apa. Dituliskan oleh Dr. Mustafa Sibai dalam bukunya Min Rawa'i Hadaratina, di antara keindahan peradaban kita. Apa beliau katakan? Ketika Baghdad di abad pertengahan sudah siangnya sama dengan malamnya karena saling canggihnya perlistrikan di zaman itu. Siangnya sama dengan malamnya. Ketika jalan yang licin di aspal dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ketika itu Barat tinggal dalam keadaan gelap gulita pakai lampu petromak. Pakai jalannya jalan tanah, pakai dokar, pakai kuda. Umat Islam sudah sampai ke bulan. Ilmu mereka ilmu bintang, ilmu kedokteran, ilmu segala macam ilmu. Makanya Barat, orang-orang Barat, ilmuwan Barat yang munsif, artinya yang objektif dan jujur, sampai hari ini tidak bisa menafikan. Kalaulah karena tidak keberadaan Islam, mereka tidak bisa tulis baca. Apalagi untuk naik ke bulan. Persoalannya orang Baratnya paham, umat Islam kagak paham. Ini masalahnya. Kenapa? Karena tadi mukhallafatul istimar, peninggalan-peninggalan Barat yang materialisme itu masih kental di kepala mereka itu. Bahkan mereka sekarang malah menjadi tameng Barat. Beberapa tokoh di negeri Islam termasuk Indonesia yang Muslim malah menjadi bempernya Barat. Bemper sendiri, Baratnya sendiri sudah mau kolab, sudah melap, sudah mau jatuh, sudah mau ambruk. Mereka malah masih menjalankan pemikiran dan filosofi Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu kaum muslimin rahimahullah. Ini yang pertama persoalannya. Umat Islam masih mindsetnya, cara berpikirnya, budayanya, coba lihat sekarang. Di Jakarta kita diundang walimah. Saya sering nggak mau makan. Kenapa? Standing party. Makan sambil berdiri dengan tangan kiri. Na'udzubillah. Datang udah salaman pulang kita. Ini Barat, 100% Barat. Umat Islam tidak pernah kenal ini. Makan sambil berdiri dengan tangan kiri itu. Yang makan dan minum tangan kiri itu Rasulullah katakan hanya setan. La ta'kulu bishimal. Fa'inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri. Setan yang makan dengan kiri. Hampir semua sisi kehidupan kita nyaris tidak terlepas dari pola Barat. Tinggal besi putihnya aja yang nggak diganti. Bahkan diganti pula sama hitam ya. Nah, itu yang pertama kaum muslimin. Yang kedua, problem berikutnya, umat Islam jauh dari Al-Quran. Sekarang menyedihkan. Kalau kita survei, berapa persen anak kita yang bisa baca Quran? Nggak usah hafal Quran. Berapa persen yang bisa baca dengan tartil? Ya, kecuali yang sekolah pesantren atau yang orang tuanya memang concern lalu dicari ustaz guru untuk private, itu bisa insya Allah. Tapi itu hanya berapa gelintir. Bolehlah kita adakan uji coba anak Abang Kinang, kita tes baca Qurannya. Mau Ustaz Mardawi, coba tes. Coba tes berapa persen bisanya. Bandingkan zaman kami dulu ketika sekolah di sini tahun 80-an. Saya berinteraksi dengan SMA 1. Kita di Masjid Raya Muhammadiyah, ada acara segala macam. Itu semua bisa baca Quran. Coba sekarang. Nah ini problemnya. Seperti Rasulullah kata, wa qala Rasul ya Rabb inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura.
Kalaulah kita sudah jauh dari Al-Quran, jangan harap kita bisa punya peradaban sendiri. Kita akan menjadi pengekor. Kita akan siap mengikuti peradaban orang yang kuat. Kalau yang kuat itu komunis, kita akan mengikuti peradaban komunisme. Kalau yang kuat itu kapitalis, kita akan mengikuti peradaban materialisme kapitalisme. Kalau yang kuat itu nanti entah apa lagi, mungkin jangan-jangan setan itu sendiri yang paling kuat, kita akan ikuti peradaban setan. Makanya Allah kata alladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sekarang apa yang tidak diikuti? Persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Nanti umatku ini sedikit-sedikit akan mengikuti sunan, lifestyle, gaya hidup umat-umat terdahulu. Siapa umat terdahulu? Al-Yahud wal Nasara. Al-Yahud wal Nasara akan wal Majus, Majusi, wal Sabi'in. Ya, akan mengikuti sunnah mereka. Hatta kendati pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan masuk juga gitu loh. Coba jamaah kalian betapa dahsyatnya, sadisnya peradaban materialisme ini. Orang yang tadi lurus-lurus bisa jadi koruptor karena materialisme. Nggak enak, dia udah 10 tahun, 15 tahun kerja nggak punya mobil. Sementara tetangganya punya mobil. Masa kerja di Pemda udah 20 tahun nggak punya mobil, kepikirlah untuk korupsi. Pedagang juga begitu. Udah 15 tahun, 10 tahun dagang nggak maju-maju. Tetangganya punya mobil, punya rumah bagus, mikirlah, timbangan dikurang-kurangi, ya, spek segala macam berubah-ubah, dia kira dan itu dia kaya cepat. Ternyata nggak kaya juga. Yang dapat hanya dosa saja. Nih, kalau sudah materialisme itu yang ada dalam diri kita dan mendominasi hidup kita, kita akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, jauhnya umat kita dari Al-Quran ini tali temali dengan peradaban materialisme itu. Entah mana yang duluan. Entah mana yang duluan. Apakah karena jauh dari Al-Quran, lalu materialismenya menjadi sebuah gaya hidup, atau karena materialismenya kuat lalu Quran tercampak sehingga tidak berlaku lagi pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman Al-Quran dalam hidup. Tadi paling tidak ini yang dua ini yang sangat menonjol. Nah, oleh karena itu muncullah yang lain-lain. Sekarang membahayakan hedonisme. Hedonisme artinya apa? Orang bebas melakukan apa saja. Mau dia berzina di pinggir jalan, mau dia buka aurat. Coba lihat di pasar-pasar, kita lihat orang celana pendek. Mana ada dulu orang kita bercelana pendek, perempuan-perempuan bercelana pendek. Sekarang sangat luar biasa, mengerikan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, saya dapat berita akhir-akhir ini adalah ternyata para pejabat, para pemimpin tokoh umat Islam juga berbuat seperti orang-orang lain. Ketika dia korupsi, nggak cukup korupsi saja, harus dengan perempuan sekalian. Wal'iyadzubillah. Saya merinding diri kudus saya mendengarkan cerita ini dari murid saya yang wartawan. Dia tahu betul bagaimana bejatnya sebagian pejabat-pejabat kita hari ini. Ternyata perzinahan itu sudah bagian dari kehidupan mereka yang tidak bisa dipisahkan. Dan inilah karena empuk pengusaha. Sehingga itu pengusaha bisa pegang dan bisa tekan pejabat kita. Karena rekodnya ada di tangan mereka, ada pada mereka. Nah, ini sangat mengerikan tentunya. Nah, kita umat Islam seharusnya sadar. Janganlah kita terlena dengan peradaban materialisme sekarang. Kita kira peradaban materialisme Barat ini yang paling hebat. Enggak. Kalau hebat, Barat itu dah bisa membahagiakan umat manusia. Belum orang membahagiakan umat manusia, diri mereka sendiri sengsara. Mayoritas orang Barat tidak bisa tidur kecuali kalau makan pil Megadon. Mayoritas anak gadis Barat sudah tidak perawan. Hampir 30% masyarakat Amerika menerima kawin sejenis. Udah jadi umat Nabi Lut. 30% lebih. Bahkan sekarang 30%, lebih dari 30% negara bagian Amerika sudah mengesahkan undang-undang kawin sejenis. Itu yang dituntut sekarang di Indonesia oleh para kaum Lut itu. Coba, apa yang tidak ada di Indonesia hari ini? Kalau dulu kaum Lut dihancurkan karena mereka melakukan homoseks, kalau kaum Nabi Nuh dulu dihancurkan karena umatnya menyembah tokoh-tokoh, kuburan-kuburan tokohnya,
Karena mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh yang sudah terkubur di atas bumi itu. Kalau kaum Ad, kaum Samud juga akan melakukan dosa-dosa kemusyrikan dan pembangkalan. Dan kalau Nabi Syuaib dihancurkan karena mereka curang dalam berdagang dan berbisnis, di Indonesia sekarang semuanya sudah ada. Sudah ada. Yang homoseks ada. Yang berzina pinggir jalan banyak. Pejabat yang makanannya zina hampir nggak bisa dipungkiri. Yang korupsi sudah jelas. Mencuri uang negara sudah jelas. Yang curang di pasar sudah jelas. Hedonisme, hidup bebas tanpa nikah, bagikan kerbau, terkenal kumpul kerbau. Itu bukan hanya pada anak-anak remaja, tapi juga pada kaum profesional, para pengusaha dan pejabat. Apa yang nggak ada dosa di Indonesia, semuanya ada. Makanya benarlah insya Allah judul kita hari ini. Kalau kita menyelamatkan negeri kita, marilah kita bangun dengan peradabannya dengan Al-Quranul Karim. Kalau tidak, jangan harap jamaah sekalian. Jangan harap bahwa negeri kita ini akan bisa selamat. Kenapa? Karena sunnatullahi allati qad khalat. Sunnatullah sudah berlalu, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tidak akan bisa dirubah-rubah. Artinya apa? Setiap satu bangsa, satu kaum yang durhaka, mencoba terang-terangan melawan Allah dan Rasulnya, yuharibun Allah wa Rasulah, memerangi Allah dan Rasulnya, ingat, Allah akan turunkan azab kepada mereka. Bisa dengan perlahan-lahan, bisa dengan sekaligus. Nah, oleh karena itu, kalau kita sayang sama negeri kita, kalau kita mencintai negeri kita, umat kita, masyarakat kita, mari kita kembali pada Al-Quran. Tidak ada lagi jalan lain. Tidak ada jalan lain. Mari kita lihat. Fakta menunjukkan bangsa Arab, baik di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in dan seterusnya, kenapa mereka diagung-agungkan, dipuji-puji akhlaknya. Bahkan Al-Quran mengagungkan khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahkan Quran lebih dahsyat lagi, radhiyallahu anhum wa raduh an. Si Bilal bin Rabah yang kulit hitam, rambut keriting, kalau ketawa itu kelihatan giginya saja. Bilal mantan budak, sudah hitam budak lagi, nggak ada gunanya. Tapi kenapa dia menjadi orang yang hebat setelah berislam? Kenapa Rasulullah telah mendengar terampahnya di surga, dia masih hidup bersama Rasulullah SAW? Kenapa? Karena Al-Quran, bukan karena yang lain-lain. Kenapa sahabat Umar radhiyallahu anhu dari bejatnya luar biasa, sadisnya luar biasa, kejamnya luar biasa, menjadi orang yang sangat penyayang, menjadi orang yang cepat tersentuh hatinya, apalagi oleh ancaman-ancaman neraka, apalagi melihat masyarakatnya tidak makan, itu berhari-hari dia sedih. Bahkan sampai dia katakan, kalaulah sekiranya ada keledai yang terprosok jatuh di Baghdad sana, antara Madinah Baghdad jauh Pak, zaman dulu. Kalau di Basrah sana, katanya di Irak sana, ada keledai jatuh, Allah akan minta pertanggungjawab pada Umar. Artinya kenapa jalan-jalan keledai tidak diperbaiki? Sekarang jalan-jalan manusia nggak diperbaiki. Bagaimana pertanggungjawabannya? Itu Umar yang sebelum Islamnya semua manusia tahu. Sadisnya luar biasa, kemana-mana bawa pedang. Bahkan satu-satunya sahabat yang tidak bisa diganggu oleh orang kafir setelah masuk Islam. Sampai dia katakan ketika dia mau hijrah, dia tawaf dulu di sekitar Ka'bah, wahai ayuhan nas, wahai manusia, hadza Umar. Ini Umar sedang menuju hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau istrinya janda, yang mau anaknya yatim, silakan datang ke sini. Coba lihat, kita berani nggak gitu? Jauh kita dari itu, jauh. Umar ini setelah Islam berubah total. Sampai-sampai dia katakan, kunna azalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam. Dulu kita ada kaum yang sangat hina dina, tidak tahu halal haram, tidak tahu tauhid dan syirik, tidak tahu iman dan kufur, tidak tahu hak dengan batil, tidak tahu baik dan buruk. Bahkan Allah Tuhan sendiri tidak tahu. Mereka tahu cuma patung-patung itu yang akan bisa membuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'azzana Allah bil Islam.
Lalu Allah muliakan kita dengan Islam ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam, idza faqahu. Sebaik-baik orang ketika jahiliyah, artinya setop-top orang ketika jahiliyah, dia akan menjadi top juga ketika dia masuk Islam dengan syarat idza faqahu. Kalau dia faham Al-Quran, kalau dia faham Islam, kalau tidak ya tidak akan ada berubah. Jadi jelaskan perubahan itu dimulai dari Al-Quranul Karim. Selama kita mencari jalan perubahan, jalan peradaban selain dari Al-Quran, Allah akan hinakan kita. Lihat Barat, baru 2 abad lebih dikit dan menyungsat. Ya, baru 2 abad sedikit dan menyungsat. Umat Islam dari Jakarta sampai Maroko bertahan 13 abad. Itu pun menyungsat kenapa? Karena mereka buang Al-Quran mereka. Bukan karena Al-Quran tidak berfungsi di akhir zaman. Tapi mereka sendiri yang membuangkan Al-Quran. Coba, dari 5 kewajiban kita kepada Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, dan mengajarkan, berapa yang kita penuhi? Coba kita tanya diri kita sendiri, tanya anak-anak kita. Dari 5 kewajiban kita kepada Al-Quran ini, berapa yang sudah kita amalkan? Gak usahlah dari yang mengamalkan, lebih susah kan? Membacanya saja. Sudahkah jamaah yang hadirin baca Al-Quran 1 juz 1 hari? Tanya dulu. Kalau belum baca Quran 1 juz 1 hari, jangan menghayal untuk bisa merubah Indonesia, negeri, bahkan dunia ini kepada kebaikan. Kemudian setelah dibaca, apa selesai? Tidak dipahami. Perlu tadabbur ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa mereka tidak mentadabburkan ayat-ayatnya? Al-Quran harus kita tadabburkan. Kita hayati kata per kata, ayat per ayat. Hubungan ayat ini dengan ayat sana. Hubungan ayat ini dengan hadis ini. Hubungan ayat ini dengan ucapan sahabat ini. Coba kita rangkai menjadi sebuah tadabbur yang komplit. Sehingga kita tahu message pesan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak mau seperti bangsa Yahudi kama salil himar yahmilu asfara. Seperti himar yang bawa buku-buku banyak di belakangnya. Pahamkah himar itu? Kode-kode itu tidak paham. Sekarang betapa banyak umat Islam punya koleksi Al-Quran di rumahnya. Tapi pahamkah pada Al-Quran? Kemudian setelah kita pahami, kita amalkan. Karena Al-Quran tanpa diamalkan, nothing. Bullshit. Quran itu diamalkan baru terasa. Karena dia apa? Petunjuk hidup. Zalikal kitabu la raiba fihi dalam contohnya kita punya peta. Kita datang kepada Bang Kinang ini orang asing tidak tahu jalan kemana arah Tapung, arah Sumatera Barat, Pekanbaru, kacau saja. Lalu dia punya peta, tapi dia nggak amalkan peta. Kata peta belok kiri, belok kanan, dia nggak mau. Sesatlah dia. Itulah contoh yang konkret umat Islam hari ini. Banyak sekali yang tersesat dari jalan Allah karena tidak mau mengikuti peta Al-Quran itu. Terkait halal dan haram, terkait hak dengan batil, terkait surga dan neraka. Perasaannya menuju surga, ternyata kelakuannya kelakuan ahli neraka, penghuni neraka. Bagaimana mungkin kita sampai ke surga kalau kelakuan kita kelakuan penghuni neraka? Ini konkret, Al-Quran konkret. Nah, setelah orang kita susah bilang ngamalin susah, nggak susah. Al-Quran itu cuma 2 kata saja kunci pengamalannya. Ambil ini, tinggalkan yang itu, selesai. Artinya mana yang Allah suruh ambil, kita ambil. Mana yang suruh tinggalkan, kita tinggalkan. Karena Al-Quran itu menceritakan 2 sisi hidup manusia sejak zaman dulu. Sisi yang baik itu sudah diambil, yaitu para nabi dan para pengikutnya. Sisi yang buruk itu ditinggalkan. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang melawan para rasul dan terus. Jadi bukan baru. Maka saya katakan, kita ini bukanlah orang pertama kali hidup di dunia ini. Sudah beribu-ribu tahun, beribu-ribu umat sebelum kita hidup. Sebenarnya kita tinggal, paling untung sebenarnya kita tinggal di akhir zaman ini. Kalau patokannya Al-Quran. Karena semua ada, betul-betul. Dijelaskan Allah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menghafal Al-Quran. Sudahkah kita coba menghafal 1 ayat sehari, 1/2 ayat sehari? Saya rasa umat kita paling tidak bersewah Al-Quran. Tapi kalau lagu-lagu, syair-syair, apa-apalah namanya, wah itu hafal banyak sekali. Tapi kepada Al-Quran, tidak bersewah dengan Al-Quran. Begitu juga mengajarkan. Sudahkah kita ajarkan Al-Quran pada anak kita, pada istri kita, pada suami kita, pada karib kerabat kita? Sudahkah kita ajarkan? Tetangga kita, masyarakat kita.
Ini jadi persoalan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tadi sudah kita bahas bahwa kehebatan peradaban barat modern ini tinggal menunggu kehancurannya. Sudah diambang pintu kehancuran. Kita sudah lihat betul itu. Istilahnya tak muqawwimatul hadarah, faktor-faktor pendukung, penopang keberadaan sudah nggak ada. Akhlak hancur, bobrok. Padahal akhlak itu yang dikatakan penyair, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat, izhabat akhlaquhum zahabu. Umat itu identitinya ada pada akhlak itu. Kalau akhlak sudah hilang, hilanglah umat itu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut gak berakhlak, habis. Kaum Syuaib. Secara akidah mereka sesat. Akidah Trinitas dan akidah-akidah lain. Dan bahkan hampir mayoritas mereka juga tidak paham ke Trinitas. Secara ekonomi, Barat sedang menuju kehancuran. Berteriak-teriak sekarang, bangkrut. Coba lihat tiap hari demonstrasi di Eropa, di Spanyol, di mana-mana, di Italia, di Amerika. Amerika itu punya hutang sekarang 16 triliun dolar. 16 triliun dolar dengan penduduk cuma 300 jutaan. Coba berapa hutang masing-masing per kapita? Bagaimana cara bayarnya itu? Kebayang nggak? Jadi hidup sekarang rampok, sana rampok, sini rampok, di Irak rampok, di Kuwait rampok, di Emirat rampok, di Saudi rampok, di Afghanistan. Tinggal itu aja lagi. Lah namanya masyarakat dirampok lama-lama ngelawan juga. Di Irak udah babak belur, di Afghanistan babak belur. Sekarang Amerika gemetaran. Makanya nggak ada yang mau mencalonkan diri jadi presiden sebenarnya. Kecuali orang nggak sadar di Amerika itu. Seperti Barack Obama itu nggak sadar. Baca tulisan saya. Surat terbuka kepada Barack Obama. Aslim taslam. Masuk Islam Anda selamat. Kalau enggak akan selamat. Karena sayang juga kita. Seorang Barack Obama yang neneknya kakeknya Muslim. Ya kan? Yang pernah sekolah di Jakarta. Waktu SD-nya. Pasti guru-gurunya Muslim. Ya? Tapi itu hanya Allah yang tahu. Bagaimana nasib dia dan orang-orang seperti dia. Secara ekonomi hancur Barat itu hancur-hancurnya. Lalu yang punya harapan masa depan siapa dong? Barat hancur, Amerika hancur, Cina juga udah mulai goyang, Jepang udah meradang ekonominya. Lalu siapa dong yang punya alternatif ke depan? Islam, umat Islam. Mereka punya kitab sucinya yang mukjizat, yang bisa merubah dari gelap jadi terang, yang bisa merubah jadi penakut jadi berani, dari bodoh jadi pintar, jadi materialistik jadi orang rebani, dari orang yang cinta dunia jadi cinta akhirat. Hanya Quran yang bisa. Mereka punya potensi Quran. Ya. Dan mereka apa? Punya potensi umat yang 1,5 miliar jumlahnya. Amerika cuma 300 juta. Umat Islam berapa? 1,5 miliar hampir. Ada kata 1,3 miliar. Dan mereka punya negeri yang terbentang hampir 2/3 bumi. Kekayaannya unlimited. Tidak terbatas. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim, nanti kita sambung lagi setelah salat Isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.